Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Because I don't know when you will listen to my recording. I hope in the schedule, but I know some of you working, so maybe you're not listening it to the in the our study schedule. So yeah, good good day for all of you. Nah sekarang alhamdulillah kalian setelah melaksanakan UTS sudah saya lihat hasilnya. Tapi mungkin yang kelas karyawan belum ya. Mudah-mudahan minggu ini bisa segera dilaksanakan. Ya, yang sudah UTS, saya harap yang sudah lihat hasilnya bisa menjadi, ya kalau kurang baik mudah-mudahan bisa ditingkatkan, kalau yang sudah baik ya pastinya dipertahankan. Nah sekarang pengajaran setelah UTS ini akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya saya sudah lihat beberapa topik yang diberikan oleh Miss Isla ya, sangat menarik. Saya lihat sangat menarik dan juga pastinya Miss Isla bisa sangat lebih baik dalam menyampaikan bahasan-bahasan yang terkait dengan structure, dengan how to make a good sentence dan lain-lain ya. Jadi untuk saya for the English for nursing, untuk saya akan lebih ke nursing care, and for me I will be more focused with the speaking activities. Jadi saya yakin kemarin sudah belajar tuh sama Miss Isla kapan pakai present tense, kapan gimana cara membentuk kalimat dan lain-lain. Nah kalau saya sekarang saya lebih banyak ya udahlah kita latihan speaking saja gitu loh. Jadi saya akan banyak topiknya terkait apa-apa saja sih yang kalian perlu pahami di rumah sakit. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar, bukan pertama setelah UTS maksudnya. We will discuss about hospital admissions. What is admissions? Admit itu berarti masuk gitu loh, di admit to the hospitals gitu, berarti dia masuk rumah sakit. Nah, hospital admissions berarti kita akan tahu ya, di rumah sakit itu biasanya pasien di admit itu biasanya di ruang gawat darurat ya, atau kayak di lobi rumah sakit itulah. Nah, ini gambar ini menggambarkan hospital waiting area, jadi ruang tunggu di rumah sakit. Nah, di tugas pertama, ini tugasnya adalah kalian melihat nih, ini ada pasien A, B, C, D, E. Nih ada 5 pasien nih. Kira-kira apa nih masalah-masalah pada pasien ini? Apa sih yang terjadi? Beda-beda nih kan? Kalian bisa lihat di sini ada ibu-ibu, kemudian ini juga ada bapak-bapak. Bapak-bapaknya ada 3 orang nih. Yang satu kayaknya sih nemenin ibu-ibu ini ya. Nih bapak-bapaknya ada 3 orang, tapi 2 yang kayaknya sakit. Terus ibu-ibunya ada 3 orang dengan gaya ya dengan ciri khas masing-masing lah ya. Nah, kira-kira kalian ketika melihat gambar ini apa sih kira-kira penyakit pasien itu? Nah, nanti tugas pertama kalian adalah I will give you a listening. Nah, ya, untuk topik saya nanti ini saya akan banyak listening and speaking. Jadi untuk grammar ya kita akan sambil jalan ya gitu, saya akan merevisi grammar kalian sambil jalan, tapi fokus saya akan di listening and speaking. Jadi di sini untuk hospital admissions pertama saya akan berikan listening, nanti akan ada penjelasan dari tiap pasiennya nih ngomongnya nih. Misalnya pasien A, nanti ibu-ibu ini ngomong ini. Oh ini berarti nomor 1 itu pasien A, B, C, D apa E ya. Kemudian nomor 2 itu pasien yang mana ya. Jadi kalian akan menebak ini yang lagi ngomong pasien yang mana untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu tugas pertama. Jadi tugas pertama kalian adalah listening yang terkait dengan gambar ini. So you will match the listenings with the pictures. Itu yang pertama. Kemudian you will vocabulary. Apa tugas vocabulary? Nah, jadi di sini kita ada vocabulary terkait admissions procedures ya. Jadi ini admissions procedures. Nah, ada vocab yaitu a triage nurse, an initial assessment, life training, registration, treatment, a priority, waiting room, and cubicle.
Nah, ini kalimat 1-8 ini adalah prosedur dari admissions. Kalian gunakan vocab-vocab di sini untuk melengkapi kalimat nomor 1 sampai nomor 8 menjadi prosedur admissions yang tepat. Jadi pertama, contohnya, take a seat in the, nah ini contoh ya, contoh jadi saya kasih dulu. Take a seat in the waiting room. Kan nunggunya tadi jelas nih di atas. Hospital waiting room, ya kan? Di sini waiting area, berarti take a seat in the waiting room. Nah, baru ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, kalian teruskan dengan vocab-vocab yang ada di sini. Sampai dengan nanti, apa aja sih tahapan-tahapan orang itu ketika dia masuk di rumah sakit. Jadi ini vocab-vocab terkait tahapan-tahapan pasien ketika masuk di rumah sakit. Oke, jadi tadi sudah 2 ya exercise-nya. Pertama adalah listening, mematchingkan antara gambar dengan listening-nya. Kemudian vocabulary-nya, kita menentukan prosedur pasien baru masuk di rumah sakit. Next, we will discuss about patient's record. Jadi, sebagai seorang perawat, kalian harus mempunyai kualifikasi sebagai apa ya, bisa men-record, bisa mendokumentasikan terkait data pasien ya, data pasien. Ini contohnya, ini ada readingnya kalian baca dulu, bagus banget kalau kalian baca dulu. Ini ada tentang Carmen Dorman. Oke, saya baca lah ya, saya bacain supaya nanti kalian juga boleh latihan pronunciations ya. Tapi kalau menurut saya latihan pronunciation sekarang lebih mudah ya, di Google Translate kan ada ada yang tanda mic itu bisa kalian pencet gitu loh untuk kalian tahu pronunciation-nya. Karena saya ngerasa pun pronunciation saya itu not that much good gitu loh. Jadi kadang masih ada yang mispronounce gitu. Jadi I can help you to practice your speaking, but tapi tetap aja lebih bagus kalau kalian latihan sendiri, karena yang lebih tahu saya butuhnya latihan apa aja sih atau apa itu dari diri kalian sendiri. Oke, I will do this reading. Okay, I will do the reading about Carmen Dornan. Carmen Dornan. I'm a hospital receptionist. If you need to find somebody or if you need to know anything about the hospital, ask me. If you want new paper towel or you need to speak to a surgeon, ask me. I often meet people when they are frightened, angry, or drunk, so it's important to be diplomatic and strong. I often need to reassure people, so it's important to be calm. My normal work is to greet and assist patients when they arrive, make appointments for patients, record patients' information, and organize and file patients' record. I also keep the accounts. You need to be very organized to do these jobs. Of course, I have to operate a computer, a fax machines, and other office equipment. But I also have to know first aid and understand medical terminology and abbreviations. My biggest problems are with the handwriting of medical staff. It wastes a lot of time when I don't understand reports and forms because of handwriting or abbreviations. I believe that without me and the other receptionists, the whole hospital would come to a stop. Nah, jadi ini paragraf ini menjelaskan tentang Carmen Dorman yang merupakan resepsionis di hospital. Nah, dia itu yang meladeni pasien-pasien ketika baru masuk, yang biasanya mereka itu masih ketakutan, kadang-kadang lagi marah-marah atau mabok, tapi makanya dia itu penting untuk tenang dan juga diplomatik gitu. Jadi ini penjelasan tentang kerjanya Carmen Dorman. Oke, kemudian nah, nanti kita ada vocabulary terkait patient record. Ini ada patient record. Jadi perawat itu kan ketika baru pertama kali ketemu pasien, kalian akan melakukan recording ini dari surname, first name, DOB, date of birth, gender, occupations, marital status, next of kin, contact number, smoking intake, alcohol intake, reason for admissions, medical history, allergies, and general practitioners. Oke. Nah, ini kan kalian jadi baca nih, oh surname itu ternyata nama depan, nama belakang,
nama family ya, surname sama dengan family, first name nama awal, date of birth tanggal lahir, occupation pekerjaan, marital status ya, single, married, widowed gitu. Next of kin ini siapa yang tanggung jawab? Next of kin itu apa ya, contact persons-nya. Nah, ini nomor contact persons-nya, smoking intake berarti NA not available gitu loh. Jadi dia nggak ngerokok, tapi ternyata dia minum minuman 30 units per week. Reason for admissions, oh dia ke rumah sakit karena ada gigitan ular, punya riwayat kesehatan, ada tekanan darah tinggi, tidak memiliki alergi, dan GP adalah general practitioner. Nah, ini GP-nya, dokter practitioner, central surgery. Oke, nah setelah kalian melihat ini, kalian bisa lanjutkan dengan abbreviations ini. Jadi kalian jelasin job itu apa ya, pilihannya, kemudian juga bad reactions itu apa. Jadi another vocabulary-nya. Jadi kan find words and abbreviations in the patient record with these meanings. Jadi ini similar meaning-nya. Apa yang job berarti kan sama occupation. Bad reactions itu sama dengan apa? Kalian lihat di patient record di atas ya. Ini ada vocabulary exercise again. And then the last part of exercise is about patient record. Jadi kalian akan melakukan recording. Jadi nanti akan ada listening yang kedua, yaitu tentang data pasien. Nanti kalian listen to the nurse, get personal details from a patient. As you listen, complete the form. Jadi nanti kan akan dapat listening. Kemudian selama kalian listening, kalian isilah data ini terkait siapa, apa surname-nya, apa first name, gender, date of birth, place of birth, occupations, marital status, next of kin, contact number, smoking intake, alcohol intake, dan lain-lain. Oke. Ini kira-kira exercise yang akan kita lakukan di unit about patient admissions. I will put all the exercise in the Google Classroom. So please be active in the comment. Give your comment, and so I will it's to ensure me, itu untuk meyakinkan saya bahwa kalian mengikuti kelas ini. Oke, see you in the Google Classrooms guys.